Salam kemenangan iman. Perkenalkan, nama saya Heru Tomo. Di sini saya akan bersaksi bagaimana saya mengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan di kehidupan saya. Saya terlahir di dalam keluarga agama seberang. Dan pada tahun 2016 saya dipertemukan dengan hamba Tuhan. Di situ saya banyak belajar mengenai kekristenan, apa itu Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus. Dan baru awal tahun 2020 hati saya tergerak untuk pertama kalinya ke rumah Tuhan di gereja di GKI Sekarang Baru. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan saya waktu untuk bertobat dan memberikan saya jalan kebenaran untuk lebih mengenal siapa itu Tuhan Yesus secara pribadi dalam diri saya. Setelah mengikut Tuhan Yesus, pekerjaan saya semakin diberkati. Yang tadinya pekerjaan terasa sulit, terasa membosankan, menjadi lebih semangat, lebih baik lagi. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi setelah mengikut Tuhan Yesus, terutama dari keluarga saya yang tidak memberikan restu karena kami berbeda pandangan soal agama. Mereka tidak suka saya mengikut Tuhan Yesus. Dan juga dari orang-orang sekitar saya selalu mencaci saya. Kenapa kamu meninggal Tuhan? Kenapa kamu memilih Tuhan yang lain? Tetapi itu tidak merubah keyakinan saya bahwa saya selalu mengikut Tuhan Yesus. Saya memutuskan untuk menikah dengan istri saya, Rina. Dialah orang yang memperkenalkan saya dengan Tuhan Yesus. Dia yang selalu membimbing saya, menasihati saya, di mana kalau saya salah selalu ditegurnya. Di situ lagi-lagi tantangan dari keluarga ada. Mereka tidak memberikan restu, tidak memberikan biaya sama sekali untuk pernikahan saya. Di situ saya dan Rina tetap mengambil tekad untuk menikah dengan biaya sendiri walaupun kekurangan. Puji Tuhan, Tuhan mencukupkan segala biaya yang kami perlukan. Dan di saat saya khawatir keluarga tidak ada yang mau menemani saya untuk menikah di Nia sana, saya selalu berdoa dan berpuasa bersama istri saya, dan sungguh ajaib pertolongan Tuhan, di mana sehari sebelum saya berangkat ke Nias, ada salah satu saudara saya yang tergerak hatinya untuk menemani saya menikah di sana. Dan puji Tuhan, keluarga besar saya satu persatu menelpon saya. Mereka menyatakan restunya kepada saya untuk menikah. Setelah 2 tahun saya mengikut Tuhan Yesus, di mana dalam 2 tahun itu saya masuk di dalam KKS. Di dalam KKS itu saya semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan Yesus. Di situ kami saling menguatkan sehingga saya juga dikuatkan, dan saya lebih mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Lalu saya mengambil sebuah keputusan untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan. Saya masuk dalam pelayanan aser, kolektan, dan pemilik rumah di dalam KKS. Puji Tuhan, setelah 1 bulan kami menikah, Tuhan mengkaruniakan anak di dalam kandungan istri saya. Setelah 8 bulan kehamilan istri saya, Tuhan kembali mengizinkan saya untuk mengalami proses. Saat itu istri saya mengalami keluhan
Matanya sebelah kanan terasa buram, tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, pada hari itu saya membawa istri saya ke rumah sakit Bakti Husada. Di situ dokter memvonis istri saya terkena preeklamsia, di mana darahnya saat itu tensinya 170, dan nutrisi buat janin di dalam rahim istri saya tidak berjalan lancar, sehingga janin di dalam kandungan istri saya mengalami kekurangan berat badan. Di situ dokter harus mengambil tindakan operasi sesar untuk mengeluarkan bayinya supaya istri saya selamat. Tetapi dokter tidak bisa menjamin dengan keselamatan bayi yang ada di dalam kandungan istri saya, dikarenakan di dalam kandungan belum cukup bulan, jadi harus dioperasi sesar prematur. Di situ saya dan istri sempat khawatir, sempat down lah. Namun berkat dukungan Pak Daniel dan teman-teman pelayan, saya dan istri dikuatkan. Di situ kami berdoa meminta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam proses operasi istri saya. Dan puji Tuhan, pada saat operasinya mukjizat Tuhan itu nyata. Istri saya dioperasi lancar dan anak saya lahir selamat. Istri saya selamat. Anak saya lahir dengan berat 1.500 gram dan panjang 40 cm. Dan kami beri nama Kaivan Zionatan Utomo, yang artinya laki-laki ganteng pemberian Tuhan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan anak saya diberkati Tuhan, dimana yang awal lahirnya beratnya 1.500 gram, hari ini sudah mencapai 3.000 gram, dimana itu tidak lepas dari kasih karunia Tuhan. Dan saya bersyukur sampai hari ini kesehatan istri dan anak saya semakin diberkati Tuhan. Demikian kesaksian saya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap berdoa dan tetap setia dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan. Percayalah, mujizat Tuhan itu nyata bagi kita yang percaya kepadanya. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara, selalu ada pelangi sehabis hujan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.